Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel Des Andes Menteng. Ini saya lagi nyobain dessertnya, es krim pandan. Wah, ini harus dicoba juga nih, Mbak Zoya. Oh, Mbak Zoya lagi main course-nya ya. Habis ini dessertnya lagi ya. Berdua mayu lagi. Harus bertahap Ya. Kita masih nyobain makanan-makanan dari Hotel Des Andes Menteng. Ini enak banget nih hotel pandan ini, kue pandan dan es-krimnya. Asli enak banget. Namanya jadi malas ngobrol ya, kita pengen makan aja. Ini kan efek-efek dingin juga kali ya. Nah, saya juga Salahin hujan aja yuk. penasaran soal narsistik level mendokumentasikan kegiatan seksualnya. Dari sisi psikologi, apa sih tujuan orang mendokumentasikan dan mempublish ya? Kalau memang membuat sebuah blue film kan jelas tujuannya ekonomi pasti kan. Kalau ini kan bukan gitu kan. Ini apa nih? Mau dikunyah dulu silakan sambil dulu karena masih nyicipin ini. Sudah disebutkan sama Mbak Zoya sih. Jadi dia ada ingin merasakan kepuasan segala macam. Jadi pialanya trofinya tuh. Ketika narsistik itu dia ketika mendapat dia pengakuan dari orang lain. Hal dia ingin orang lain tahu. Ketika apapun yang dia lakukan menurut dia itu adalah suatu pencapaian, dia akan mendokumentasikannya dan sebagai bukti bahwa dia sudah melakukan itu, dan dia akan publikasi ya. Kalau misalnya emang sudah sangat-sangat narsistiknya sudah sangat-sangat akut, dia akan mempublikasikannya, menunjukkan bahwa nih, at least kalau misalnya di kasusnya Reinhardt, dia publisinya sama temannya lewat grup chat kan, itu menunjukkan sisi narsis. Itu udah termasuk penyimpangan seksual juga atau gimana, Mbak? Nah, kalau ini jelas-jelas pada kasus Reinhardt ini pure adalah narsistik. Dia ingin melihat ini adalah trofi-trofinya dia, dan perilaku narsistik inilah yang menjebak dia akhirnya, karena ada bukti 200 korban, hanya baru 190 yang teridentifikasi karena ada kurang lebih 3 terabyte, ada 3 terabyte rekaman video setara dengan 1.500 DVD. Gitu. Jadi itu yang menjebak dia akhirnya, yang ada buktinya dari situ. Yang saya amazed ya, kok bisa, saya nggak ngerti ya sistem persidangan di Inggris, tapi kok dia masih bisa mengaku, oh saya tidak bersalah, itu atas dasar suka sama suka. Halo, di videonya ada orangnya pingsan, bahkan dia sampai mendengkur, sampai ada yang lagi mendengkur juga disetubuhi gitu, yang bikin dia ketahuan karena mungkin tranquilizer-nya itu atau GHB-nya itu belum benar-benar meresap, orangnya masih setengah sadar, dia udah setubuhi, udah nggak tahan kali dia ya, atau dia udah pengen bikin rekaman whatever. Saya yakin kalau ditanya sama dia pasti tahu tuh bener-bener jumlahnya ada berapa. Ada berapa jumlah korban, karena itu adalah trofinya dia, kebanggaannya dia, pencapaiannya dia. Dan dia harus WhatsApp bilang orang-orang, gue beneran loh gini segala macam. Sekarang gini, kemarin ada pertanyaan bagus, tanya gini, Mbak Zoya, kan apa bedanya sih Mbak cowok yang narsistik ya sama cowok yang biasa? Kan cowok kan misalnya gini, gue bisa lo tidur sama si ini, gue bayar 80 juta lo masih ini, ya kan semua orang ngiri gitu kan habis itu. Itu narsistik bukan Mbak? Enggak, yang narsistik adalah lo memperkosa orang lalu lo bilang, gue habis perkosa si ini lo, mau apa lo? Nggak ada empatinya seperti Ayu bilang tadi gitu. Di situ baru narsistik. Iya, pastilah semua cowok kalau bisa memacari cewek yang liganya di atas dia, istilahnya lo underdog tapi lo bisa memacari yang liga premier ya, of course. Karena kadang-kadang cowok tuh naksir sama cewek bukan karena dia suka, tapi karena teman-temannya bilang dia cantik. Exactly. Itu maksudnya pencapaian kan? Pencapaian. Iya. Ada pencapaian. Wah, gue bisa nidurin sekian banyak cowok, dan cowoknya heteroseksual, jangan sedih. Gitu, makanya saya tidak suka ketika isunya diangkat sebagai isu homoseksual. Karena gini, kalau dia homoseksual, dia bisa tuh pacaran sama gay di sana. Kan relatif lebih bebas, walaupun nggak bebas-bebas banget di dunia ini lebih kan. Lebih terbuka lah ya kalau dia Inggris. Dia bisa pacaran sama gay, tapi kenapa nggak dipacarin? Kenapa diperkosa? Gitu kan, artinya ya ini kejahatan seksual. It's pure. Nah, kita ngomongin latar belakang seseorang menjadi predator ya kalau bahasa di media dengan melakukan kejahatan seksual. Apakah memang harus punya masa kecil yang traumatis seperti yang dialami mungkin sama seorang bernama Heri Setiawan yang melakukan pelecehan seksual dan dia pernah mengalami saat duduk di bangku SD. Nah, mungkin nggak kalau masa kecil baik-baik aja, karena kalau kita ngelihat dari keluarganya Reinhardt tadi merujuk ke sana, sepertinya keluarganya sih baik-baik aja gitu, dari ekonomi yang cukup. Tapi diperkosa sama orang lain kali, pamannya. Nah iya, tapi kan tidak pernah, tapi kan tidak terungkap di pengadilan juga untuk latar belakang seperti itu. Yang kita tahu ya, kita nggak tahu di persidangan seperti apa di sana kan kita cuma baca-baca di media, tidak ada latar belakang masa kecilnya Reinhardt seperti itu. Apakah
dari masa kecil yang baik-baik saja saat dewasa bisa melakukan kejahatan seksual juga, atau memang harus mempunyai masa kecil yang traumatis untuk melakukan kejahatan seksual seperti itu ya, dari sisi psikologi dan juga seksolog. Abis ini bakal kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.